dari tim 1 kelas atas Sunda Penara. Pada hari ini saya akan menyelesaikan 2 tugas tantangan Leksan di bulan Juli. Yang pertama adalah mereview majalah Nara, dan yang kedua adalah menyelesaikan tantangan Leksan dengan tema jarak dan waktu tempuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, yaitu mereview majalah Nara. Setelah saya membaca majalah Nara, saya tertarik dengan mereview cerita yang berjudul Pelajaran Keberanian dari Ibu. Di sini saya menggunakan teknik AI, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Mereview cerita Pelajaran Keberanian dari Ibu. Judulnya yaitu Pelajaran Keberanian dari Ibu. Karyanya adalah Devi Aryani. Sumber majalah Nara edisi khusus tantangan literasi 1/2026. Alasan: cerita ini sangat menarik dan menggugah empati karena mengangkat tema proses pendewasaan seorang anak serta ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Alasan utama memilih cerita ini adalah karena konflik yang disajikan sangat realistis dan menyentuh hati. Cerita tidak hanya menggambarkan kecemasan anak kelas 1 SD saat beradaptasi di lingkungan baru, tetapi juga memperlihatkan sudut pandang emosional orang dewasa atau seorang ibu yang memiliki batas ketahanan saat menghadapi musibah kehilangan orang tua. Isi cerita ini mengisahkan tentang Fatan, seorang anak kelas 1 SD yang sulit beradaptasi di lingkungan sekolah barunya. Ketergantungan pada ibu. Rasa aman Fatan sangat tergantung pada kehadiran mamanya yang selalu setia menunggu di depan gerbang sekolah selama setengah jam setiap pagi. Rasa aman Fatan terganggu saat kakeknya sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Mamanya harus berada di rumah sakit siang dan malam untuk menjaga sang kakek. Kehadiran bapak yang menggantikan peran mengantar tidak cukup menenangkan kecemasan dan rasa rindu Fatan. Fatan berjuang melawan rasa takut di sekolah dan tempat mengaji, sembari terus berdoa agar kakeknya cepat sembuh. Puncak masalah: kondisi kakek semakin memburuk hingga harus masuk ICU. Pada hari Minggu saat Fatan hendak menjenguk, kabar duka terdengar melalui pengeras suara masjid bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Titik kesadaran: saat bertemu mamanya di rumah sakit, Fatan melihat mamanya yang biasanya menjadi tempat berlindung kini terlihat sangat kecil, kusut, dan terpukul karena kehilangan ayahnya. Di momen itulah Fatan menyadari bahwa orang dewasa juga memiliki batas ketahanan dan bisa hancur hatinya. Melihat ketabahan sang mama, Fatan bertekad untuk menjadi anak yang kuat dan berani. Ia mengambil keputusan untuk tidak lagi minta ditunggu oleh mamanya di sekolah. Ketiga, hikmah. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini sangat mendalam. Di antaranya, 1. Empati terhadap orang tua. Anak-anak belajar memahami bahwa orang tua atau orang dewasa juga manusia biasa yang bisa merasa lelah, sedih, dan memiliki batas ketahanan emosional. 2. Keteladanan membentuk keberanian. Keberanian dan ketabahan seorang ibu saat menghadapi ujian hidup menjadi teladan utama bagi anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. 3. Proses pendewasaan diri. Menjadi berani dan mandiri tidak perlu menunggu sampai tumbuh besar,
melainkan dimulai dari keberanian melangkah dan menghadapi rasa takut diri sendiri. 4. Pentingnya saling mendoakan. Doa dan ketulusan hati dalam keluarga adalah pilar utama dalam menghadapi masa-masa sulit. Kesimpulan, cerita pelajaran keberanian dari ibu merupakan sebuah karya naratif yang sangat menyentuh dan kaya akan pembelajaran karakter. Penulis berhasil menggambarkan masa transisi emosional tokoh Fatan dari seorang anak yang cemas dan bergantung pada ibunya menjadi anak yang mandiri dan berempati. Cerita ini menyimpulkan bahwa kehebatan sejati seorang anak lahir dari teladan keberanian dan ketabahan yang dicontohkan oleh ibunya dalam menghadapi ujian hidup. Sini saya akan mengerjakan tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu jarak dan waktu tempuh. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Nomor 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Kegiatan 2. Mari berlatih menghitung. Soal nomor 1. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak rumah Andi ke sekolah 2 km. Kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Rumus dan cara pengerjaannya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Karena kecepatannya adalah 1 km per 3 menit, maka waktu sama dengan 2 km kali 3 menit per kilometer sama dengan 6 menit. Jawaban waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Soal nomor 2. Menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Rumus dan cara pengerjaannya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Jarak sama dengan 100 meter per menit kali 15 menit sama dengan jarak 1500. Jawaban, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter atau 1,5 km. Soal nomor 3. Menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Rumus dan cara pengerjaannya. Untuk mencari waktu berangkat paling lambat, kita kurangi waktu tiba dengan lama perjalanan. Waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Waktu berangkat sama dengan pukul 7 dikurangi 25 menit.
Cara menghitungnya, pinjam 1 jam dari pukul 7 sama dengan pukul 6.60 dikurangi 25 menit sama dengan 6.35. Jawaban: Budi harus mulai berangkat dari rumah paling lambat pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Tantangan seru atau bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan: siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Yang perjalanannya paling cepat sampai ke sekolah adalah Dayu. Cara pengerjaan dan analisis untuk mengetahui siapa yang paling cepat sampai, kita hanya perlu membandingkan waktu tempuh perjalanan mereka masing-masing ke sekolah, bukan membandingkan kecepatannya. Alasan atau kesimpulan. 1. Data perjalanan Edo. Jarak rumah ke sekolah sama dengan 3 km. Waktu tempuh adalah 35 menit. Data perjalanan Dayu. Jarak rumah ke sekolah 5 km. Waktu tempuh 15 menit. Sekian tantangan dari bulan Juli. Sampai ketemu di tantangan berikutnya.